Hai, halo assalamualaikum sampurasun teman-teman. Seperti biasa kita akan ngebahas lagi gitu ya materi tentang dunia seputar perkorupsian seperti itu ya. Dan disclaimer ya teman-teman untuk materi yang saya upload atau materi yang saya bicarakan di dalam konten itu saya ambil atau saya sadur dari webnya anti korupsi gitu ya, milik ICW gitu ya. Teman-teman bisa cari di Google atau di internet Akademi Anti Korupsi. Nah, di sana itu banyak materi-materi keren dan itu gratis. Bisa diupload, bisa diakses oleh siapapun. Dan di sana itu banyak ditemukan materi tentang anti korupsi gitu ya. Dan itu sangat keren, luar biasa gitu ya. Nah, kalau di sini saya akan membahasnya lagi dengan bahasa saya sendiri. Untuk apa? Biar ya saya lebih paham gitu ya. Selain itu saya juga latihan untuk berbicara seperti itu. Nah, teman-teman, kita lanjut gitu ya. Materinya dari video sebelumnya yaitu tentang hukum dan korupsi. Seperti itu. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang sistem peradilan gitu ya. Jadi sistem peradilan itu merupakan keseluruhan komponen peradilan gitu ya. Yang jelas ini sistem peradilan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, yang pertama gitu ya, dalam sistem peradilan itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Nah, ini ya. Terus yang kedua itu ada hierarkis kelembagaan peradilan ya, ada MK, MA gitu ya. Seperti itu ya, itu bagian dari hierarkis kelembagaan peradilan seperti itu ya. Terus ada aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan hukum. Nah, di sini poin ketiga itu yaitu tentang aspek bersifat prosedural dan saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan hukum ya. Jadi pasal satu dengan pasal yang lainnya itu ada apa? Ada kaitannya gitu sehingga eh, saling menguatkan gitu pasal satu dengan yang lainnya. Terus dalam hukum dalam sistem peradilan itu ada istilah peradilan gitu ya. Pengadilan sama peradilan ya. Kalau peradilan itu apa? Kalau peradilan itu adalah suatu proses yang dijalankan oleh institusi penegak hukum dan pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Nah, itu untuk pengertian dari peradilan ya. Peradilan sekali lagi adalah suatu proses yang dijalankan oleh institusi penegak hukum dan pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Nah, ini proses seperti yang terus dilakukan oleh contohnya kejaksaan gitu ya. Nah, itu memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada pengadilan gitu ya. Jadi kalau tadi mah peradilan, kalau sekarang itu pengadilan. Pengadilan apa itu? Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Diulangi lagi bahwa pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Nah, untuk di tindak pidana korupsi itu ada 3 gitu ya kalau nggak salah itu pengadilannya. Boleh dikoreksi teman-teman kalau saya salah, yaitu kejaksaan, kepolisian dan KPK seperti itu ya. Lembaga-lembaga itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan tindak pidana korupsi seperti itu ya. Nah, terus ini selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ada 4 kategori peradilan di Indonesia ya. Jadi di setiap negara itu beda-beda ya peradilannya. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu ada 4 peradilan yang ada di Indonesia apa saja. Yang pertama itu adalah ada pengadilan umum, peradilan umum. Terus yang kedua itu adalah peradilan agama,
Terus yang ketiga itu ada peradilan tata usaha negara, dan terakhir ada pengadilan militer. Nah, untuk peradilan umum mungkin kita bertanya-tanya apa aja nih wewenang gitu ya peradilan umum. Untuk peradilan umum itu wewenangnya itu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata seperti itu. Ini untuk peradilan umum gitu. Terus pelaksananya yaitu pengadilan negeri. Ini pelaksana pengadilannya yaitu pengadilan negeri, terus pengadilan tinggi, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Nah jadi gitu ya, ada sistem hierarkisnya teman-teman. Ada Kajari gitu ya, kalau di daerah itu Kajari. Terus ada pengadilan tinggi. Nah yang paling tinggi itu adalah MA atau Mahkamah Agung seperti itu. Nah ini untuk peradilan umum seperti itu ya. Kalau korupsi masuknya ke mana ya? Ke sini gitu ya, ke peradilan umum. Seperti itu ya teman-teman. Saya juga baru tahu gitu ya. Nah itu manfaatnya belajar tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi little sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kepake. Nah yang kedua, pengadilan khusus yang termasuk di dalam peradilan umum itu ada sub lagi gitu ya, ada pengadilan khusus. Di sana itu ada pengadilan anak, pengadilan niaga, ini mungkin menyangkut bisnis gitu ya, aturan bisnis. Terus ada pengadilan HAM, terus ada pengadilan tindak pidana korupsi ya. Betul juga yang saya tadi sebutkan bahwa di sini masuk ke peradilan umum gitu ya. Terus ada pengadilan hubungan industrial atau PHI, dan pengadilan perikanan. Nah, itulah. Jadi pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, terus pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan itu masuk ke dalam pengadilan yang khusus gitu ya, dalam lingkaran peradilan umum seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah gitu, dengan sedikit demi sedikit kita ngebahas materi jadi kita ada pencerahan tuh ya. Selanjutnya itu peradilan agama. Nah ini mungkin ya teman-teman, uniknya di Indonesia bahwa negara kita itu bukan negara agama gitu ya, bukan negara berdasarkan agama, tapi ada peradilan agama yang khusus concern di bidang agama ya. Kalau di Islam mungkin pernikahan, perceraian itu ada gitu ya pengadilan agamanya. Mungkin di negara lain itu tidak ada ya, karena agama sama negara itu beda. Ya mungkin unik gitu. Kalau menurut saya ya, disclaimer ini opini saya. Jadi Indonesia itu negara tanggung ya, sekuler, bukan negara agama, bukan. Jadi apa tuh? Jadi ya negara hybrid gitu ya, unik gitu oke ya. Kalau luar negeri mungkin ya tidak ada ya. Nah, peradilan agama itu apa? Peradilan agama yaitu peradilan ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam gitu ya, mengenai perkara perdata tertentu. Nah ini ya, seperti tadi ya, tentang pernikahan, perceraian, terus tentang makanan gitu ya, kan ada halal stempel MUI gitu. Nah itu termasuk ini ke ranah peradilan agama gitu ya, termasuk kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak boleh, haram secara agama, itu ranahnya di peradilan agama seperti itu ya. Nah di sini dijelaskan teman-teman tugas dan wewenang nih yang ada di peradilan agama itu apa aja. Yang pertama itu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Nah ini ya, karena perkawinan itu merupakan hal yang sangat sakral gitu ya, makanya itu diatur sama peradilan agama gitu ya. Ada peradilan itu ada hukum waris ya, kalau di Islam itu paroid gitu ya. Terus ada wasiat dan hibah gitu ya. Nah ini
itu di ruang lingkup dalam peradilan agama ya. Yang jelas itu berdasarkan hukum Islam. Nah, karena ini subnya di wilayah agama, maka itu hukumnya itu berdasarkan Islam seperti itu. Terus selanjutnya juga hukum wakaf dan sedekah itu diatur dalam ruang lingkup peradilan agama seperti itu ya. Selanjutnya itu poin ketiga, peradilan ketiga yaitu peradilan tata usaha negara. Nah, ini apa tuh? Itu teh yaitu peradilan ini ditujukan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah. Sengketa itu timbul sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Contohnya pengangkatan, pemecatan ASN yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, itu dapat diajukan sengketa ke tata usaha negara. Nah, ini ya mungkin kalau ada konflik secara vertikal gitu ya, sistem administrasi di ruang lingkup ASN, itu masuknya ke peradilan tata usaha negara seperti yang tadi saya jelaskan. Yang terakhir itu adalah peradilan militer. Nah, ini ya, jadi peradilan militer itu yaitu peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara terhadap seorang yang berstatus militer atau yang dipersamakan dengan militer. Dalam hal ini yaitu ya mungkin TNI sama Polri gitu ya, kurang tahu saya juga. Jadi wewenangnya itu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit gitu ya, atau orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit. Terus memeriksa, memutus dan menyelesaikan tata usaha dunia tentang militer gitulah, seperti itu. Nah, seperti ya teman-teman. Jadi luar biasa ya, dengan sedikit demi sedikit kita bisa belajar gitu ya tentang hukum gitu ya, walaupun basic saya bukan hukum, saya basicnya non hukum seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat bahwa di Indonesia itu ada 4 peradilan gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 seperti itu. Mungkin lagi ini berbeda mungkin di negara lainnya. Ini hanya berlaku untuk di Indonesia, yaitu pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan tata usaha negara, dan terakhir adalah peradilan militer. Nah, segitu dulu teman-teman pembahasan kali ini, semoga harus bermanfaat gitu ya. Sedikit demi sedikit kita belajar, dan belajar itu butuh waktu dan proses gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.